Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfi Alfaraisi dengan NIM 21160100007, Fanhil Maulana Putra dengan NIM 21160100006, M. Alvin Aryadi dengan NIM 21160100010, Yahya Rasidi dengan NIM 21160100008 akan membawakan materi tentang kaidah bahasa atau tata ejaan di dalam bahasa Indonesia. Pertama, fenomena penerapan ejaan dalam bahasa Indonesia. Poin 1. Penulisan kata terbagi ke dalam A. Kata dasar adalah kata asli yang belum mendapat imbuhan. B. Kata turunan adalah kata yang diturunkan dari kata dasar asli. C. Kata ulang adalah kata dasar yang diulang, dapat berupa kata ulang murni dan kata ulang sebagian. D. Gabungan kata adalah kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kata. E. Kata ganti atau pronomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. F. Kata depan atau preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau kalimat. G. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina. H. Partikel. I. Angka dan lambang bilangan. Angka adalah lambang bilangan, sedangkan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Penggunaan tanda baca. Di dalam tata ejaan bahasa Indonesia terdapat penggunaan tanda baca yang berperan untuk menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Di dalam penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sering terjadi kesalahan di dalam penggunaan tanda baca. Adapun tanda baca di dalam bahasa Indonesia yang benar yaitu yang A. Tanda baca titik. Tanda baca ini digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Yang B. Tanda baca koma. Tanda baca ini digunakan apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Yang ke C. Tanda baca titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Yang ke D. Tanda baca titik dua. Tanda baca ini digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Yang ke E. Tanda hubung. Tanda hubung ini dapat digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang ke F. Tanda pisah. Tanda pisah ini digunakan untuk membatasi penyisipan kata. Yang ke G. Tanda elipsis. Tanda elipsis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa di dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang. Yang ke H. Tanda kurung. Tanda kurung ini digunakan untuk mengapit tambahan atau keterangan atau penjelasan. Yang ke I. Tanda tanya. Tanda tanya ini dapat digunakan pada akhir kalimat, yakni kalimat yang membutuhkan sebuah jawaban. Yang ke J. Tanda seruan. Digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Yang ke K. Tanda kurung siku. Digunakan untuk mengapit keterangan di dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang ke L. Tanda petik. Tanda ini dapat digunakan untuk mengakhiri petikan langsung. Yang ke M. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, dan penjelasan kata. Yang ke N. Tanda garis miring. Tanda garis miring ini dapat kita gunakan di dalam menulis nomor surat atau nomor pada alamat dan lain-lain. Yang terakhir ialah tanda apostrof. Tanda apostrof ini dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata. Perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan, di antaranya A. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. B. Ejaan Pembaharuan merupakan suatu ejaan yang sudah direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. C. Ejaan Melindo. Perumusan ejaan Melindo Melayu Indonesia ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo dan berhasil merumuskan ejaan baru ini. E. Ejaan yang disempurnakan.
Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi dan ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. F. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. EBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja pada EBI terdapat penambahan-penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dan dengan ejaan yang disempurnakan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.